Segerombolan burung ini datang mengitari Ka'bah. Mereka mengelilingi Ka'bah dan disaksikan oleh Abdul Muthalib. Sebelumnya, Raja Abraha hendak menduduki kota Mekah dan menyuruh seluruh masyarakat Mekah meninggalkan kota itu. Tapi, apabila menolak, maka akan aku hancurkan rumah sucimu dan rumah kalian semua, ujar Raja Abraha. Namun Abdul Muthalib dengan berani mengatakan menyuruh seluruh pasukannya mundur dari Mekah, dan jika tidak segera pergi, maka aku tidak akan memberikan kalian apa-apa. Raja Abraha marah mendengar ucapan itu. Ia menyatakan dengan sombong, semua orang harus tunduk kepadaku dan tak ada yang mampu menentangku. Aku mampu membeli Mekah dan seluruhnya hanya dengan satu tembok kamarku. Kemudian Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Abdul Muthalib berdoa, kemudian datanglah segerombolan burung yang sangat banyak jumlahnya. Mereka berkumpul di atas Ka'bah mengelilingi rumah Allah tersebut. Mereka mengitari Ka'bah dan disaksikan langsung oleh Abdul Muthalib. Di tempat lain, pasukan gajah datang berbondong-bondong masuk ke kota Mekah. Mereka hendak menduduki Mekah atas perintah Raja Abraha. Akan tetapi, semua penduduk kota Mekah telah diamankan oleh Abu Thalib untuk meninggalkan kota Mekah segera. Kemudian, semua gajah berhenti di tempat perbatasan kota Mekah. Mereka diam, tak mau maju dan mundur dari perbatasan itu. Semua prajurit malah menarik gajah dan memaksanya masuk ke dalam kota Mekah. Akan tetapi, gajah tersebut malah mengamuk dan membuat Raja Abraha jatuh. Para burung ababil menjatuhkan batu api dari neraka untuk memusnahkan pasukan gajah yang hendak ingin menghancurkan dan menduduki kota Mekah. Sebelumnya, semua gajah mundur dan tak ada yang mau masuk ke dalam kota Mekah. Walau mereka semua ditarik untuk masuk, akan tetapi mereka menolak untuk menginjakan kaki mereka ke tanah suci tersebut. Di tempat lain, burung ababil masih mengitari di atas Ka'bah dan melindungi Ka'bah. Setelah itu, burung ababil berbondong-bondong pergi ke arah pasukan gajah. Mereka terbang di atas pasukan gajah tersebut. Semua tentara Abraha bingung melihat kejadian itu. Mereka ketakutan melihat burung yang sangat banyak di atas mereka dan tak tahu harus melakukan apa untuk melawan burung-burung tersebut. Sungguh kebesaran Allah tiada yang mengira. Pasukan yang dahulunya sangat perkasa dan ditakuti sekarang terlihat ketakutan dan tak berdaya ketika Allah Subhanahu wa taala bertindak. Kesombongan Raja Abraha yang tadinya tak ada apa-apanya di saat Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki kehancuran bagi mereka. Kemudian burung ababil menjatuhkan batu api ke tentara gajah. Semua tentara tumbang di padang pasir. Mereka kesakitan terkena batu kecil itu dan mereka tak berdaya sama sekali. Seluruh mayat berhamburan di gurun pasir itu layaknya seperti daun-daun yang telah dimakan ulat. Dan kejadian ini tersirat di Al-Quran di dalam surat Al-Fil. Dan mereka tak mampu menginjakan sejengkal pun kaki mereka ke tanah suci Mekah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kemenangan bagi umat Islam di Mekah. Abdul Muthalib melihat cahaya yang sangat berkilau di atas langit dari atas Ka'bah. Ia terpukau melihat cahaya itu. Bukan hanya Abdul Muthalib, semua budak terbangun dari tidurnya dan melihat cahaya yang sangat terang bersinar di malam hari. Kemudian orang Yahudi ini naik ke atas gunung. Ia menangis dan bersaksi sesuai dengan ajarannya terdahulu. Apabila engkau telah mengutus kepada kami seorang utusan yang baru, ia berdoa, semoga utusan ini dapat mengasihi bangsaku seperti Musa mengasihi bangsaku ya Rob, ujarnya. Kemudian pastor di gereja ini pun melihat cahaya yang sangat berkilau di malam ini. Ia berdoa menurut agamanya dan memohon untuk utusan yang baru ini agar dapat memurnikan kita semua sambil menangis. Rupanya semua orang melihat cahaya yang sangat berkilau terang benderang dari langit. Abdul Muthalib terpaku melihat cahaya yang sangat berkilauan itu. Ia kemudian berlari turun dan menyenggol berhala di dalam Ka'bah. Dan seketika semua berhala itu jatuh ke lantai. Kemudian ia melihat air zam-zam keluar sangat deras hingga membasahi seluruh permukaan tanah di sana. Dan ia kemudian pergi ke rumah ibunda Rasulullah SAW. Ia melihat cahaya yang sangat berkilauan dari sana. Ia kemudian menginjakkan kakinya ke dalam rumah dan melihat Aminah menggendong seorang bayi. Ia menangis terseduh-seduh atas kelahiran Rasulullah SAW. Semua bersukaria atas kelahiran Rasulullah dan Abdul Muthalib membagikan makanan kepada seluruh masyarakat Mekah esok harinya. Abdul Muthalib meresmikan nama baginda Rasulullah SAW dan semua orang bersorak setelah nama itu diumumkan. Sebelumnya, peresmian nama bayi yang baru lahir pun terjadi hari ini. Namun, setiap kaum Yahudi memberikan nama tepat di hadapan berhala. Semua orang bernyanyi dan menari ketika nama Yahudi itu diumumkan sesuai dengan kebiasaan mereka. Berbeda dengan Abdul Muthalib.
ia berwudu terlebih dahulu sebelum meresmikan nama baginda Rasulullah SAW. Ia bersolawat terlebih dahulu dan menggendong cucunya dengan sangat perlahan. Ia menutupi wajah Rasulullah dari terik sinar matahari dan kemudian menuju Hajar Aswad, yaitu batu surga yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim, dan mengharapkan berkahnya. Pintu Ka'bah pun terketuk dengan sendirinya ketika peresmian nama Rasulullah SAW. Abdul Muthalib kemudian masuk ke dalam Ka'bah. Riuh angin menghiasi peresmian nama Rasulullah SAW. Kemudian Abdul Muthalib berjalan ke tengah kerumunan orang dan mengumumkan nama Nabi Muhammad SAW. Semua orang bersorak dan mengumpat karena tak ada nama berhala dan kaum Yahudi seperti nama itu. Semua orang menyoraki dan Abdul Muthalib dengan lantang menyebut nama Nabi Muhammad SAW sembari menggendong baginda Rasulullah ke atas. Dan semua orang mulai meriuhkan nama Nabi Muhammad SAW sesuai ajaran mereka. Wanita ini menangis ketika menyusui baginda Rasulullah SAW dan ibunda Rasulullah langsung mencium kening wanita ini. Sebelumnya, wanita ini berkeliling menawarkan ASI untuk para wanita yang baru melahirkan di kota Mekah. Ia menawarkan kepada semua wanita yang terlihat menggendong bayi, namun semua tak ada yang memerlukan ASI tersebut. Ia kebingungan dan berbicara kepada suaminya, bagaimana kita akan pulang ke kota kita karena kita tak memiliki uang lagi untuk perbekalan. Kemudian, suaminya berencana menjualkan untanya sebagai bekal ia pulang nantinya. Akan tetapi, untanya melarikan diri ketika hendak dipotong. Ia berlari sangat kencang dan menabrak semua orang di depannya. Pria ini terus mengejar unta tersebut yang berlari tanpa henti dan membuat keributan di sana. Istrinya melihat unta itu, ia kemudian lari mengejar unta tersebut dan sampailah unta itu di rumah baginda Rasulullah SAW. Ia duduk dengan sangat manis di pekarangan rumah Rasulullah dan wanita itu masuk untuk menjemputnya. Terdengar ibunda Rasulullah memanggilnya dan mengajaknya masuk untuk makan dan menyuruh untanya beristirahat dahulu. Ketika di dalam rumah, wanita ini dipersilahkan makan oleh ibunda Rasulullah SAW dan menyuruh anak yang ia gendong beristirahat di sana. Seketika wanita itu melihat baginda Rasulullah SAW. Ia tersenyum dan kemudian menangis melihat Rasulullah dan mencium tangan baginda Rasulullah. Wanita tersebut kemudian menggendong baginda Rasulullah dan mengatakan bahwa baginda Rasulullah terlihat lapar, dan Aminah mengizinkan wanita itu apabila ingin menyusuinya karena Aminah pada saat itu tak memiliki ASI yang banyak. Wanita ini menangis sambil menyusui baginda Rasulullah dan kemudian Aminah menanyakan, siapa namamu? Dan wanita itu menjawab, Halimah, Halimatus Sa'diyah, dan langsung mencium kepalanya. Ibunda Rasulullah menangis karena akan berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Ia menciumi tangan baginda Rasulullah dalam dekapannya. Ia ingin Suwaibah saja yang menyusui, yaitu budak Abu Lahab. Sebelumnya, Suwaibah tak diizinkan untuk menyusui oleh Abu Lahab karena kebenciannya terhadap baginda Rasulullah SAW. Abdul Muthalib menyuruh Halimatus Sa'diyah membawa dan mengurus Nabi Muhammad SAW. Di tempat lain, para budak Yahudi ini memeriksa seluruh bayi yang baru lahir dengan tanda kelahiran yang berada di belakang mereka. Karena mereka telah diberikan imbalan oleh petinggi Yahudi untuk mencari utusan Allah yang baru lahir, yang akan menjadi pembawa syafaat bagi mereka dan akan menjadi pembawa berkah di tanah Yahudi tersebut. Namun, baginda Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan ke sebuah kota yang memakan waktu perjalanan selama 2 hari menggunakan unta. Halimatus Sa'diyah sampai ke kotanya dan disambut gembira penduduk di sana. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota itu, kota tersebut langsung diguyuri hujan dan semua orang di sana menyambut Nabi Muhammad SAW dengan sangat gembira. Seketika, tanah yang kering keronta di sana menjadi basah dan air pun mengalir di kota tersebut. Para budak wanita ini masih terus mencari anak yang bertanda kelahiran di sana, dan ibunda Rasulullah, Aminah, masih terlihat sedih mengingat baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW beranjak sudah besar. Ia datang ke Mekah. Ia menutup wajahnya dan mengintip Ka'bah. Ka'bah terlihat sangat berkilau dari pandangannya dan memancarkan sinar yang sangat indah. Kemudian, ibunda Rasulullah berada tepat di depannya dan menawarkan pelukan untuk mendekap baginda Rasulullah SAW karena kerinduan yang sangat mendalam selama ini. Sebelumnya, petinggi Yahudi ini akhirnya datang ke kota Mekah setelah sekian lama mencari dan menemui Abdul Muthalib. Ia membawakan kain sutra yang sangat indah dan seraya menanyakan kelahiran bayi yang menyinarkan pancaran sinar pada malam itu kepadanya. Namun,
Abdul Muthalib hanya mengatakan ia tak tahu dan menyuruhnya untuk pergi membawa kain sutra itu. Karena kejadian itu, Abdul Muthalib datang ke rumah baginda Rasulullah SAW. Ia melihat betapa senangnya Aminah menyambut kedatangan anaknya yang telah lama meninggalkannya selama ini. Kemudian Abdul Muthalib berbicara kepada Aminah kalau baginda Rasulullah harus pergi lagi dengan Halimatus Sa'diyah meninggalkan Mekah karena kejadian yang tadi. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang akan pergi, tetapi semua anak-anak. Ibunda Rasulullah sangat sedih karena selama ini ia telah menahan kerinduan yang sangat mendalam dari ayahnya Abdullah, dan sekarang perpisahan dengan baginda Muhammad SAW. Ia menyayangkan segala pengorbanan yang selama ini ia tumpahkan dan berakhir seperti ini. Baginda Rasulullah SAW seketika memegang tangan Halimatus Sa'diyah yang sedang sakit, dan seketika Halimatus Sa'diyah sembuh dari sakit yang ia derita. Sebelumnya, baginda Rasulullah SAW terlihat sedang bermain air di sumber mata air kota itu. Beliau dipanggil untuk pulang ke rumah karena Halimatus Sa'diyah terlihat sedang sakit parah. Ia berlari dan pulang ke rumah, namun ketika sampai, ia melihat banyak dukun dan para penyembah berhala sedang memantrai di sana. Mereka meletakkan batu dan patung di dekat Halimatus Sa'diyah dan melakukan pemujaan agar ia segera sembuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang mendekat. Ia mengambil batu itu dan menyingkirkan semua berhala di dekat Halimatus Sa'diyah. Kemudian baginda Rasulullah memegang tangan Halimatus Sa'diyah dan seketika ia sembuh dari sakitnya, dan Nabi Muhammad SAW mencium kening Halimatus Sa'diyah. Para dukun tersebut terkejut dan meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu, semua orang datang dan mengharap kesembuhan. Mereka memegangi Rasulullah SAW dan mengharap penyembuhan dari beliau, dan mereka seketika diusir oleh Halimatus Sa'diyah seraya untuk melindungi baginda Rasulullah SAW. Setelah kejadian tersebut, banyak orang berdatangan untuk menangkap Rasulullah dengan membawa senjata, dan semua orang di sana berusaha untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, karena hal tersebut, baginda Rasulullah segera dilarikan ke Mekah untuk menjamin keselamatannya. Halimatus Sa'diyah terlihat sangat sedih karena kepergian baginda Rasulullah SAW. Ia menangis seraya mengejar kepergiannya dan menaiki atas bukit melepas kepergian Rasulullah SAW. Karena keberadaannya terancam dari kaum Yahudi, kakeknya Abdul Muthalib menyarankan agar Nabi Muhammad SAW agar tinggal di gua yang berada di atas gunung. Ketika melepas kepergiannya ke gua itu, semua orang tak mampu menahan perasingan Nabi Muhammad SAW. Bahkan tumbuhan ini pun tak mau lepas dari jubah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun pergi melintasi gunung ini, dan perjalanannya pun ditemani oleh ilalang yang berterbangan menghantarkannya ke dalam gua ini. Nabi Muhammad melihat lobang dari dalam gua yang memanggil namanya. Ia kemudian naik dan melihat cahaya yang sangat berkilauan memanggil namanya di atas langit. Kemudian Abdul Muthalib mengunjungi tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW. Ia berterima kasih atas kesabaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun baginda Rasulullah mengatakan bahwa di sini adalah tempat ternyaman baginya. Ia menanyakan mengapa ibunya tak ikut saja ke sini bersamaku. Namun Abdul Muthalib mengatakan ia ke sini mengabarkan bahwa engkau dan ibumu akan bepergian jauh dari sini. Engkau akan mengunjungi para kerabat-kerabatmu di kota orang. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan yang jauh bersama ibunya menaiki unta. Mereka berjalan melewati gurun pasir yang sangat luas. Namun kepergian Nabi Muhammad SAW terdengar di telinga kaum Yahudi. Sungguh mulia hati Nabi Muhammad SAW. Ia memberi budak ini minum setelah dirinya dicambuk oleh majikannya, dan ibunda Rasulullah menangis terharu melihat budi pekerti Nabi Muhammad SAW walau masih kecil. Sebelumnya, di perjalanan pria ini menyerukan agar menghemat air karena sumur di gurun pasir ini kekeringan. Semua orang meminta kepada batu dan menyembah berhala untuk meminta pertolongan. Baginda Rasulullah SAW bertanya kepada ibunya, "Sedang apa mereka, wahai ibunda?" Kemudian Aminah mengatakan, "Di tanah suci ini Allah memberi Nabi Ibrahim sebuah sumur yang tak pernah kering, dan juga Ka'bah yang dibangun sebagai kiblat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tak menyembah Allah di tempat yang sudah dijadikan kiblatnya, dan mereka malah menyembah batu dan melupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam." Dan kemudian Nabi Muhammad SAW sampai di kota Yasrib bersama dengan ibundanya Aminah.
Mereka disambut oleh para penduduk di sana dan mereka bersukaria menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW beserta ibundanya. Aminah sangat sedih ketika telah sampai di kota itu. Dari jendela rumahnya ia melihat makam Abdullah, suaminya, dan mengucapkan dalam hatinya, "Aku telah membawa Muhammad kepadamu, Abdullah." Nabi Muhammad SAW pertama kali datang ke makam ayahanda Abdullah dan berdoa seraya mengelus halus permukaan makam tersebut. Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW sangat senang berada di kota Yasrib ini. Ia terlepas dari gangguan dan ancaman kaum Yahudi dan bermain bersama anak-anak seusianya di kota itu. Ia berlarian mengelilingi bangunan di kota tersebut dan sampailah ia melihat ibunya yang sedang duduk di makam ayahnya. Ibunya menangis dan baginda Rasulullah mendekati Aminah sambil menutup kedua matanya. Beliau duduk di pangkuan ibundanya dan Aminah memeluk erat Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, "Ini adalah makam ayahmu." Nabi Muhammad SAW kemudian mengelus permukaan makam tersebut. Di kota ini, sumber daya alam sangat melimpah, buah-buahan pun tumbuh subur di mana-mana, dan semua masyarakat di sana sangat rukun dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sore harinya, Aminah dan baginda Rasulullah terlihat sedang menikmati senja di kota itu. Mereka berbaring menikmati hembusan angin di sana. Aminah menceritakan kehidupan kecil dirinya di sini. Ia mengatakan, "Ayahmu mengambilkanku apel dari pohon yang paling tinggi yang orang lain tak bisa meraihnya." Aminah mengatakan bahwa ayahanda Rasulullah SAW adalah orang yang teguh pendirian, pemberani, dan juga kuat. Ia bagaikan matahari di siang hari yang terang dan bersinar. Ibunda Rasulullah SAW terlihat sedang sakit. Kemudian Nabi Muhammad SAW menaiki pohon apel dan mengambil buah yang paling tinggi seperti yang dilakukan ayahnya kepada ibundanya Aminah, dan memberikan buah apel itu kepada Aminah yang sedang berbaring sakit di tempat tidur. Nabi Muhammad SAW sangat sedih melihat kondisi ibundanya. Kemudian ia keluar dari rumah itu. Semua orang mencarinya dan memanggil namanya, dan terlihat di sana ada kaum Yahudi yang mencari-cari Nabi Muhammad waktu dahulu datang ke kota itu. Nabi Muhammad SAW pun ditemukan. Ia berada di makam ayahandanya, dan kaum Yahudi yang tadi ikut mencari keberadaan dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian, karena sakit, Aminah dan Rasulullah terlihat sedang ingin melakukan perjalanan yang sangat jauh. Di tempat lain, Abdul Muthalib memimpikan Nabi Muhammad SAW dan ibundanya. Ia melihat bibir Nabi Muhammad kering sekali dan dia menginginkan air. Ia gusar karena mimpi itu dan tak tenang. Ia kemudian menyuruh anaknya Abbas untuk mencari keberadaan Nabi Muhammad SAW. Mereka pun pergi menyusul Nabi Muhammad dengan menunggangi kuda dengan sangat cepat. Kemudian, ketika di perjalanan, mereka bertemu rombongan. Rombongan tersebut mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dan ibundanya ditinggalkan di desa yang bernama Abwa karena Aminah terlihat sedang sakit parah. Kemudian mereka bergegas ke desa Abwa tersebut. Di malam hari yang sangat dingin karena diguyuri hujan, Nabi Muhammad SAW ditemani dengan kesedihan yang sangat mendalam melepas kepergian ibunda tercintanya Aminah. Beliau sangat sedih atas kejadian yang menimpanya dan duduk termenung disinari oleh bulan sabit yang sangat terang benderang dan bintang yang berkilauan di malam itu untuk melepas wafatnya ibunda Rasulullah SAW. Keesokan harinya, Abbas sampai di desa Abwa. Wanita di sana meneriakan berita duka atas wafatnya Aminah dan mengatakan bahwa Rasulullah SAW sedang sakit. Nabi Muhammad SAW pingsan setelah mendengar kematian ibundanya. Setelah mengubur Aminah, Abbas hendak pergi bersama rombongan. Namun, karena panas yang tak kunjung turun, Abbas mencari sungai untuk merendam Rasulullah SAW. Dibaringkannya Rasulullah di sungai itu dengan sangat lembut agar demam yang Rasulullah alami akan cepat membaik. Ketika sedang merendam Rasulullah, terdengar suara pasukan Yahudi datang dengan mengendarai kuda mengarah kepada mereka. Abbas pun bergegas membawa senjata dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Perang pun berlangsung. Mereka saling berperang satu sama lain dan semua kaum Yahudi mampu mereka singkirkan. Dan Abbas melihat dari atas bukit. Ia menyebut nama Ismail, yaitu kaum Yahudi yang mengejar Nabi Muhammad SAW. Kemudian di kota Mekah, kabar duka yang menimpa Aminah membuat semua masyarakat Mekah bersedih. Semua orang menangis mendengar berita itu, dan Abdul Muthalib menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ia menangis melihat keadaan Rasulullah tak berdaya karena keadaan yang menimpa baginda Rasulullah SAW.
Abdul Muthalib terlihat sedang sakit saat menjalankan ibadah haji saat mengelilingi Ka'bah. Ia terlihat terengah-engah dan tak mampu lagi melanjutkan tawafnya untuk mengelilingi Ka'bah dan ia jatuh pingsan. Sebelumnya, Abdul Muthalib berdoa atas kesembuhan Nabi Muhammad SAW di dalam Ka'bah, dan seketika cahaya yang sangat terang memasuki Ka'bah dan membuat Nabi Muhammad terbangun dari pembaringannya. Di tempat lain, pimpinan kaum Yahudi sangat marah kepada Ismail yang telah melakukan peperangan kemarin melawan Abbas guna merebut Nabi Muhammad SAW. Ia dikeluarkan dari agama itu dan diusir dari perkumpulan di sana. Kemudian, musim haji pun tiba. Seluruh masyarakat Mekah berbondong-bondong membersihkan Ka'bah. Mereka membersihkan dan merapikan semua yang ada di sekitar Ka'bah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Semua orang mulai berganti pakaian dan memakai ihram. Dan ibadah haji pun tiba. Semua orang terlihat mengelilingi Ka'bah dan Nabi Muhammad SAW terlihat sedang membagikan air zam-zam kepada semua orang. Abdul Muthalib keluar dari dalam Ka'bah dan memanggil Abu Thalib untuk memanggil Nabi Muhammad SAW. Semua orang musyrik hanya mengelilingi Ka'bah tanpa melakukan apapun. Mereka mencampurkan agama Allah dengan berhala saat ibadah haji. Dan Abdul Muthalib melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya. Abdul Muthalib mengajak Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah haji. Mereka memegang Hajar Aswad terlebih dahulu dan mengajak Nabi Muhammad SAW untuk mengelilingi Ka'bah. Akan tetapi, setelah beberapa keliling, Abdul Muthalib terlihat kelelahan. Ia tak berdaya lagi untuk melakukan tawaf. Nafasnya terengah-engah dan ia masih berusaha untuk melanjutkan ibadah hajinya. Ia terus berjalan sambil memegang dinding Ka'bah, namun ia tak sanggup lagi melanjutkannya dan ia pun pingsan di tengah-tengah Ka'bah. Abdul Muthalib berpesan kepada Abu Thalib ketika ia sedang sekarat, jangan pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Dia tak pernah melihat ayahnya, ibunya telah mati, dan engkaulah yang akan merawatnya, seperti halnya anak-anakmu. Ajarilah ia segala hal. Sembari tangan Abdul Muthalib memegang erat tangan Abu Thalib dan Nabi Muhammad SAW. Dan kini aku bisa mati dengan tenang. Dan kakek Nabi Muhammad SAW telah berpulang kepada Allah setelah mengucapkan pesan itu. Abu Thalib menutup mata beliau dan Nabi Muhammad SAW sangat bersedih melepas kepergian kakek yang sangat menyayanginya semasa hidupnya dan selalu menjaganya dalam keadaan apapun sampai akhir hayatnya. Semua orang bersedih melepas kepergian Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Muhammad telah dewasa. Ia menjadi penggembala kambing di kota itu dan ia pergi ke tempat jual beli budak. Kemudian terlihat di atas Suwaibah sedang diperjualbelikan. Ia adalah ibu sepersusuan Nabi Muhammad SAW pertama kali ketika ia masih bayi. Suaminya tak mampu membayar untuk menebus istrinya tersebut dan Nabi Muhammad menyaksikan suaminya dipukuli oleh orang yang memperjualbelikan budak itu, yaitu pamannya Abu Lahab. Ia kemudian meminta agar Suwaibah dilepas beserta anaknya. Namun Abu Lahab meminta imbalan uang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau akan membayarnya kelak ketika beliau telah bekerja dan akan membayar beserta hutang keluarga Suwaibah kepada pamannya itu. Kemudian istri Abu Lahab pun melepaskan Suwaibah karena ia adalah budakku dahulu. Aku memang sengaja menyiksanya karena dulu ia menyusui Muhammad ini, ujar katanya. Dan dilepaskanlah Suwaibah oleh Abu Lahab seraya mengatakan, ini adalah hutangmu wahai Muhammad. Pria ini mendorong dan menjatuhkan istrinya di bukit karena pria ini hendak mengubur anaknya karena terlahir seorang perempuan dan hanya akan menjadi budak saja di negeri ini. Andaikan ia anak laki-laki maka akan aku sayangi. Istrinya memohon agar menjauh dari anaknya dan jangan melakukan hal seperti itu. Dan istrinya pun jatuh pingsan setelah didorong oleh suaminya. Nabi Muhammad SAW pun mendekati anak perempuan itu. Ia menggendongnya dan menghibur anak itu. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan dengan sangat lembut kepada ayahnya, bukankah ini anak perempuanmu? Berapa banyak seorang bapak sepertimu? Bukankah mata indah anak ini sama seperti milikmu? Insya Allah anak ini akan berumur panjang dan matanya mirip denganmu. Bahkan anak-anaknya kelak matanya juga sepertimu. Betapa bahagianya engkau jika putrimu mempunyai anak sepertimu. Dan mengatakan anak perempuan adalah rahmat, dan ia menyerahkan anak itu ke pangkuan pria tersebut. Sungguh mulia perlakuan Nabi Muhammad SAW. Ia tidak menghakimi perbuatan pria tersebut, akan tetapi beliau malah membuat pria itu tersadar akan segala karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya.
dan membuat pria itu sadar atas perbuatan yang tadinya ia lakukan adalah salah. Nabi Muhammad pun pergi meninggalkan pria itu bersama kambing-kambingnya. Pendeta ini melihat awan putih berada di atas langit. Ia terpukau melihat kumpulan awan itu membentang di langit yang biru. Terlihat di kejauhan ia melihat rombongan Nabi Muhammad SAW datang menuju kotanya menggunakan unta dan kuda. Kemudian ia pergi ke dalam gereja dan membuka kitabnya. Di kitabnya tertulis dijelaskan bahwa kelak Allah akan mengutus seorang nabi yang rahmatan lil alamin. Di saat ia berjalan, di atasnya terdapat awan putih menaunginya. Dialah yang akan menjadi juru selamat kami. Dan ia bersaksi bahwa ialah orangnya sambil menunjuk ke arah keluar. Kemudian Abu Thalib dan Nabi Muhammad terlihat sedang berdagang di kota itu. Dua pria ini menghampiri dan mengatakan bahwa pastur mereka ingin menjamu mereka dan mengundang untuk makan bersama. Kemudian undangan mereka diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan Abu Thalib. Di gereja, pastur itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan orang biasa. Maka berhati-hatilah menjaganya, ujarnya kepada Abu Thalib. Pastur tersebut mengatakan dia nanti akan menjadi seperti Nabi kami. Dan ia kemudian membuka kitabnya lagi sambil memberitahu isi dari kitabnya ke Abu Thalib. Sinar pun terlihat ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam gereja itu. Pastur tersebut terpukau melihat kedatangan Nabi Muhammad sambil membacakan isi dari kitabnya. Pastur ini terharu menangis melihat sosok Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, kenapa mereka diberlakukan seperti itu? Siapakah orang-orang yang di luar sana yang berteriak itu? Pastur kemudian menjawab, mereka adalah tahanan kami. Tempat ini menjadi penebusan dosa untuk kami dan juga menjadi tempat pertolongan untuk orang-orang yang teraniaya. Mereka kembali, lalu hilang semua dosanya dan semua dosa kita. Seperti halnya Nabi Isa alaihissalam yang menjadi juru selamat kepada umatnya. Tempat peribadatan ini dibuat untuk menghilangkan penderitaan orang-orang. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, itulah yang Allah inginkan. Pastur itu menangis mendengar kata-kata itu dan mengatakan sama dengan seruan Nabi Isa Al-Masih yang mengajak umatnya. Ia kemudian memegang tangan Nabi Muhammad SAW. Ia bertanya, di mana kau menemukan Allah? Nabi Muhammad menjawab, aku menemukannya di hati-hati yang patah. Pendeta tersebut kemudian berbicara lagi dengan Abu Thalib. Allah akan mengirimkan ke tempat ini seorang utusan yang baru. Ia mengatakan di bumi ini akan muncul orang seperti Nabi Muhammad SAW. Namun orang-orang akan memerangi seorang utusan ini dengan segala tenaga yang mereka miliki. Ia akan ditolak, diusir dan diganggu oleh penduduk sekitar, bahkan oleh keluarganya sendiri. Dan pastur tersebut berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga Nabi Muhammad SAW. Ia takut di perjalanan nanti banyak yang akan mengincarnya dan menyuruhnya untuk kembali membawa Nabi Muhammad agar tetap aman. Lalu Abu Thalib mengatakan, apalagi ciri-cirinya? Dia akan menemukan gua di antara dua gunung. Dan pastur tersebut mengatakan itu adalah ciri-ciri kenabian menurut kitabnya tadi. Air laut ini marah ketika semua penduduk desa ini ingin menangkap Nabi Muhammad yang telah menyelamatkan persembahan desa tersebut kepada berhala untuk meminta pertolongan. Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW memberikan air kepada Ismail, kaum Yahudi yang dahulu ingin menangkapnya sewaktu masih kecil, karena ia terluka terkena panah pada saat berperang. Kemudian, rombongan Nabi Muhammad SAW menyelamatkannya dan membawanya ikut ke rombongan. Mereka kemudian sampai di sebuah desa yang berada di pinggir pantai. Nabi Muhammad memanggil semua anak di desa itu ketika beliau sampai dan memberikan kurma kepada semua orang. Anak-anak di sana sangat gembira dan mendekati Nabi Muhammad SAW dengan sukacita. Desa tersebut terlihat sangat miskin dengan mata pencarian para lelaki adalah nelayan. Kemudian Abu Thalib menanyakan, di mana kaum laki-laki di desa ini? Ia ingin meminta tolong untuk mengobati Ismail yang sedang terluka. Kemudian Abu Thalib berlari dan mencari para laki-laki di sana. Nabi Muhammad SAW terlihat menaiki sebuah tebing di atas sana. Ia menyelamatkan anak kecil ini dari ikatan dan membuka ikatan tali yang mengikat mereka. Abu Thalib pun sampai di sebuah tempat di desa itu. Di sana, semua orang terlihat sedang menyembah berhala dan melakukan ritual kepada kepercayaannya untuk memberikan persembahan dan meminta banyak tangkapan ikan karena selama ini mereka tak mendapatkannya. Kemudian terdengarlah suara ramai dari luar. Mereka semua berbondong-bondong keluar untuk mencari tahu. Siapa tahu persembahan mereka telah diambil oleh dewa. Kemudian semua orang histeris di luar. Mereka melihat persembahan mereka diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pimpinan desa menyuruh semua orang menangkap Nabi Muhammad.
Semua orang berlari hendak menangkap Nabi Muhammad, namun Abbas dan Abu Thalib menahan mereka. Kemudian, seketika air laut tersebut naik sangat tinggi. Air itu terlihat marah ketika semua orang hendak mendekati Nabi Muhammad SAW. Dan seketika, berhala di atas tebing itu jatuh ke tanah dan patah. Seluruh air tersapu menyapu semua orang yang hendak mendekati tadi. Namun, semua orang mundur dan menjauhi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memandangi ombak air laut yang sangat tinggi ini, dan seketika semuanya menjadi tenang. Kemudian air terlihat sangat pasang dan kemudian menghantam desa tersebut. Air yang pasang itu membawa beribu-ribu ikan terdampar di daratan. Semua penduduk desa terkejut melihat hal itu. Mereka semua keluar dari persembunyiannya dan membawa ember untuk menangkap ikan di sana. Semua orang bersukaria dengan kejadian itu, dan ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW kepada desa ini. Semua orang bergembira, mereka menangkap ikan tanpa bersusah payah. Anak-anak tertawa riang akan hal itu. Bahkan mereka pun membantu para orang tua untuk menangkap ikan itu. Abu Thalib sangat kagum melihat Nabi Muhammad SAW. Ia terharu dan sangat terpukau terhadap Nabi Muhammad. Dan bahkan Ismail pun demikian. Ia menangis dalam sakitnya menyaksikan mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian Abu Thalib terlihat telah renta. Ia menjadi pemimpin di Mekah. Suatu hari ia mengajak seluruh orang di kota Mekah untuk masuk memeluk agama Islam. Kemudian Abu Sufyan pun datang. Ia menentang pendapat Abu Thalib. Ia dengan sombong mengatakan bahwa ia tidak setuju. Di Quraisy ini banyak pemimpin, bukan hanya Abu Thalib saja, dan Tuhan pun banyak di sini. Ia menantang apakah Tuhan Muhammad yang disebut Allah mampu datang ke sini dan bertemu dengan Tuhan kami dan berhadapan dengan para nama berhala yang ia sebutkan. Risalah perjanjian yang diagungkan kafir Quraisy ini seketika telah dimakan rayap, dan masyarakat kota Mekah memeluk Islam setelah kejadian ini. Sebelumnya, Abu Sufyan menanyakan apa yang menjadi bukti bahwa Tuhan Muhammad itu ada. Ia terus menyanjung berhalanya dan mengatakan tak pernah menelantarkan kita. Ia mengatakan jika Tuhan Muhammad tidak menghina dan zalim kepada kita, lalu dia membawa apa? Dan bertanya kepada Abu Thalib, mengapa kau berlindung di belakang seorang yang mengaku nabi ini? Kau datang di antara anak-anak kita, istri-istri kita, dan menyebarkan fitnah dan mengajak mereka memeluk agama Islam. Ia mengatakan, tunjukkan Tuhanmu, dan celakalah kau Abu Thalib jika tak mampu membuktikannya. Dan risalah yang kau sampaikan adalah kebohongan dan tak layak bagi kami. Setelah itu Abu Sufyan mengangkat pedangnya, mengatakan, jika menginginkan cara agar ini selesai, kita gunakan cara seperti penduduk Mekah, dan siap untuk menghunuskan pedangnya. Kemudian Abu Thalib bertanya, kau ini dari Nabi siapa atau Tuhan siapa bisa berkata begitu? Sebelum kalian mengumumkan perang dan menumpahkan darah, beritahu dulu kepadaku risalah perjanjian kalian yang di dalam Ka'bah. Dan mengatakan, mungkin dia tak ingin kalian tahu apa sebenarnya yang didapatkan oleh mereka kepada semua orang. Lalu Abu Thalib mengatakan, risalah perjanjiannya telah dimakan rayap. Jika aku bohong, ayo tunjukkan kepadaku. Kemudian Abu Sufyan dengan percaya diri, ia menyuruh pria ini mengambil risalah itu di dalam Ka'bah. Kemudian risalah itu ditaruh di atas, dan ketika dibuka, semua risalah tersebut telah habis dimakan rayap beserta serbuk-serbuknya. Dan Abu Sufyan terdiam dengan kesombongannya, dan yang tersisa hanyalah nama Allah. Semua penduduk Mekah tak percaya lagi dengan omongan Abu Sufyan. Lalu seketika semua orang percaya kepada omongan Abu Thalib, dan semua orang memeluk agama Islam serentak di kota Mekah tersebut. Semua orang berbondong-bondong pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW dan mendengarkan syiar agama Islam yang Nabi Muhammad bawakan kepada mereka. Inilah sepenggal kisah Nabi Muhammad SAW di film ini. Ambil hikmahnya ya guys. Jangan lupa like, comment, and share ya, agar akun saya dapat berkembang.